Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan kisah dari sang penulis malam, Perumahan Angker Terbengkalai. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, langkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa was sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada awal tahun 1980-an, sejumlah masyarakat dibuat resah dengan maraknya kabar Petrus atau kepanjangan dari penembakan misterius di sejumlah daerah. Konon kabarnya, Petrus itu sendiri adalah gerakan terorganisir yang sengaja dibuat di zaman Orde Baru pada saat pemerintahan Bapak Soeharto. Bukan tanpa alasan gerakan itu disebut Petrus oleh masyarakat. Alasan utama dinamakan Petrus karena si pelaku penembakan tidak pernah tertangkap atau terungkap identitasnya, dan alasan berikutnya adalah jenazah korban Petrus pun hilang dengan misterius. Sebenarnya tujuan utama Petrus adalah menekan tingkat kriminalitas di Indonesia yang saat itu sedang tinggi, dan beredar isu jika gerakan tersebut ingin memberantas para pemberontak yang dianggap cukup berbahaya bagi kepemerintahan Bapak Soeharto. Wallahu a'lam. Hal lain yang menarik untuk kita simak di zaman Orde Baru adalah anggapan orang-orang yang memiliki tato dianggap sebagai bentuk tindak premanisme atau erat kaitannya dengan kriminalitas. Padahal aku sendiri sih kurang setuju dengan anggapan ini. Menurutku pribadi ya, tato adalah sebuah bentuk seni raja yang sebenarnya sudah dipakai ratusan bahkan ribuan tahun lalu oleh suku nenek moyang di wilayah tertentu sebagai simbol atau bentuk identitas kelompok. Salah satu contohnya yang banyak kita kenal adalah suku dari pedalaman Dayak, Kalimantan. Dan karena adanya anggapan miring itulah, tak sedikit pula orang-orang yang memiliki tato ikut dalam buruan si penembak misterius. Walaupun mereka yang memiliki tato saat itu tidak terlibat kasus kriminalitas ataupun premanisme. Oh ya teman-teman, sedikit cerita kesaksian dari Om Mimin yang biasa Mimin panggil Mang Adi. Dia ini punya tato di kedua lengan dan betisnya, sampai harus rela kulitnya melepuh karena dihilangkan paksa dengan cara disetrika, karena waktu itu takut jadi buruan Petrus. Dan selama dia masih punya tato, Mang Adi ini benar-benar gak berani buat keluar-keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang menutupi tatonya tersebut. Nah, itu dia sedikit penjelasan buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu Petrus dan cerita singkat dari penulis. Bagaimana sih suasana saat-saat di masa Petrus kala itu? Sekarang kita langsung masuk ke dalam inti cerita ya teman-teman ya. Berlatar tahun 1996-an. Sebut saja namanya Kak Vita, tetangga nih, tepat di sebelah rumahku. Yang saat itu ia baru saja pindah rumah. Kak Vita ini tinggal bersama kakak perempuannya, Kak Grace, dan anak laki-laki. Kak Grace yang masih kecil, keluarga mama dan keluarga Kak Vita ini bisa dibilang langsung akrab saat awal Kak Vita dan kakaknya pindahan, karena Mang Adi dan Papa ikut membantu mengangkat barang-barang sewaktu pindahan mereka. Selain itu, setelah sedikit berbasa-basi, ternyata Kak Vita dan kakaknya merupakan orang asli Manado, yang mana masih satu kampung dengan papaku. Singkat cerita, hubungan baik di antara keluarga Mama dan Kak Vita ini dari hari ke hari makin terjalin baik. Kak Grace pun tak segan meminta bantuan Mama, sekedar menitipkan anak laki-lakinya yang sebut saja namanya Ray di rumahku, karena Kak Grace dan Kak Vita ini sedang bekerja. Karena saat baru-baru pindahan keluarga Kak Vita ini emang belum punya ART
buat jagain anaknya ya teman-teman ya. Mungkin aja belum dapat ART yang pas bagi mereka waktu itu. Sedikit gambaran personal dari Ray adalah anak laki-laki berusia 7 tahun, pendiam, dan bisa dibilang kategori bukan anak yang aktif, yang membuat mama dengan senang hati menerima Ray ini yang sering dititipkan di rumahku. Namun, ada sedikit keanehan yang mama perhatikan dari gelagat tingkah laku Ray. Ternyata setelah diamati, Ray ini suka bermain dan berbicara sendiri. Karena umur abangku, Mikey dan Ray ini sepantaran, mama seringkali menyuruh abangku Mikey untuk mengajak Ray bermain bersama, supaya Ray ini tidak suka berbicara sendiri atau asik bermain sendiri. Awalnya Mike menurut saja apa yang diperintahkan mama untuk mengajak Ray bermain. Tetapi lama-kelamaan Mike malah enggan untuk bermain bersama Ray. Mike bahkan pernah ia sampai lari ketakutan karena melihat kedua mata Ray yang tiba-tiba berubah menjadi hitam, sangat menyeramkan. Mama saat itu antara percaya dan tidak percaya dengan ucapan Mike. Mungkin saja itu hanya akal-akalan anak kecil yang sebenarnya tidak mau bermain bersama. Tetapi di suatu sore hari, Mama hampir dibuat terbelalak melihat Ray ini sedang berdiri sendiri di bawah pohon mangga, berbicara dengan sesosok pocong. Pergambaran pocong itu Mama ungkapkan seperti layaknya jenazah yang dibalut dengan kafan kumal, namun ada satu bekas titik di bagian tubuhnya yang seperti masih mengucurkan darah dan wajahnya benar-benar hancur. Untungnya sore itu bertepatan dengan munculnya suara adzan maghrib yang membuat sosok mengerikan sekaligus menjijikan itu lenyap. Mama langsung menarik tangan Ray untuk segera pulang, karena sebentar lagi mamanya dan bibi Ray akan pulang. Mama pun sempat menanyakan Ray, "Ray, kamu tadi ngomong sama siapa sih? Lain kali jangan buat tante panik dong cariin kamu. Lagian, kamu kalau mau pergi keluar rumah harus izin ya sama tante, kan nanti takut ada culik loh," ucap mama seraya menakut-nakuti Ray supaya jerah. Ray sedikit pun tidak berbicara, ia hanya menatap kosong ke arah mama dan mulutnya kini menyeringai. "Ray, kamu ini kenapa sih? Jangan liatin tante gitu, serem." Suara mama agak sedikit meninggi. Ray langsung membuang muka dan tak lama ia menarik-narik tangan mama. Tante, kalau muka Ray kayak gini gimana? Tante takut nggak?" Ketika mama menoleh ke wajahnya Ray, benar yang dikatakan oleh Mike. Mata Ray berubah menjadi hitam semua tanpa ada bagian putihnya. Mulutnya kini menyeringai dan mengeluarkan darah segar. Mama pun langsung berteriak dan pulang ke rumah, membiarkan Ray tertinggal di belakang. Dengan napas mama yang masih tersengal-sengal, ia langsung masuk ke dalam rumah sambil beristighfar, berharap apa yang ia lihat tidaklah nyata. Dan benar saja, ketika baru masuk ke dalam rumah, ternyata sudah ada Ray yang duduk menunggu di ruang tamu. Mama langsung memanggil Mang Adi dan Jin, kakakku, menanyakan Ray yang bukannya tadi sempat tidak ada di rumah. Mereka berdua seperti keheranan dengan pertanyaan mama, karena menurut keduanya, Ray justru tidak kemana-mana dari tadi. Karena merasa semakin tidak beres dengan tingkah laku Ray, mama kemudian menanyakan sesuatu kepada Kak Grace yang saat itu ia menjemput anaknya. "Begini Kak Grace, maaf bukan niat hati saya mau menyinggung, cuma kok Ray ini suka bermain dan berbicara sendiri Kak." Wajah Kak Grace berubah menjadi agak sedikit serius dan menjawab pertanyaan mama dengan agak terbata-bata. Kak Grace juga menceritakan awal mula teror yang ia hadapi bersama dengan keluarganya yang bisa dibilang baru-baru saja terjadi pada tahun 1988, genap 2 bulan setelah Ray lahir. Suaminya Franz dipindah tugaskan bekerja di kantor pusat yang berada di Tangerang. Karena Franz, suami Kak Grace, mempunyai kedudukan di perusahaannya itu, ia diberikan fasilitas sebuah rumah tingkat yang berada di kawasan Komplek P, Tangerang. Tanpa berpikir panjang, Kak Grace membawa serta anak dan adiknya, Kak Vita, yang saat itu baru lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan di luar daerahnya.
Kesan pertama saat Kak Grace dan suami juga beserta Kak Vita pertama kali menginjakan kaki di perumahan itu sebenarnya sudah merasa ada yang janggal. Kak, kok perumahan di sini banyak yang belum pada jadi gini sih? Ya, rata-rata hampir mau jadi emang, tapi malah ada sebagian yang hanya baru memasang fondasi. Namun sepertinya tidak dilanjutkan karena terlihat ada banyak tumbuhan semak belukar serta ilalang yang panjang menutupi. Ungkap Kak Vita saat itu. Pertanyaan dan rasa penasaran Kak Vita dijawab oleh kakak iparnya, Franz. Bangunan ini memang banyak yang belum jadi karena ada terkait permasalahan izin. Makanya dalam satu komplek perumahan hanya 4 rumah saja yang sudah siap huni. Salah satunya rumah dinasku dan 3 rumah lain di dekat rumah kita nanti. Mendengar hal itu membuat Kak Vita tambah dilanda rasa khawatir. Ia berpikir dan membayangkan takut jika ada banyak ular atau orang-orang jahat yang ada bersembunyi di balik rumah-rumah kosong itu. Namun sang kakak Grace menenangkan hati Kak Vita untuk tidak terlalu overthinking. Masuk di hari yang kedua, mereka menempati rumah dinas itu. Kak Grace dan Kak Vita langsung mendatangi 2 rumah yang letaknya tidak begitu jauh. Mereka membawakan sedikit kudapan sebagai tanda silaturahmi atau perkenalan tetangga baru yang mendiami rumah dinas sang suami, Franz. Di rumah pertama, suasananya agak sedikit mencekam. Bagaimana tidak? Walaupun mereka berdua bertamu di siang hari bolong, rumah tetangga pertamanya yang mereka singgahi ini terlihat kotor dan lembab. Terlihat ada banyak lumut yang menumbuhi di antara dinding rumah tersebut dan banyak sarang laba-laba yang menambah suasana angker. Kak Grace, ayo pulang yuk. Kok gak nyaman ya aku ada di rumah ini, ucap Kak Vita mengiba kepada kakaknya. Kak Grace enggan menuruti kemauan adiknya. Ia bersikukuh untuk harus berlaku sopan dan bersikap ramah kepada tetangganya, biar saling mengenal satu sama lain. Tak lama mereka bercakap-cakap, ada suara dari dalam rumah itu yang berdehem. Siapa di sana? Tanya seorang kakek-kakek yang langsung membuka pintu rumahnya. Sambutan kakek itu tidak ramah kepada tetangga barunya. Terdengar jelas dari pembicaraan si kakek langsung mengusir Kak Grace dan Kak Vita menjauh dari rumahnya. Kak Grace dan Kak Vita langsung menuju ke rumah kedua yang hanya berjarak 30 meter dari rumah pertama. Di sana terlihat suasana rumahnya agak sedikit lebih baik dari rumah si kakek sebelumnya. Kini giliran Kak Vita yang memencet bel rumah kedua tersebut. Setelah 3 kali bel itu berbunyi, namun tidak jua nampak ada orang yang membukakan pintu. Ayo Kak Grace, kita pulang. Pasti rumah ini kosong, ucap Kak Vita kembali merengek kepada kakaknya. Baru saja sekejap mereka membalikan badan. Tepat di belakang mereka ada seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahun yang memanggilnya. Tunggu, ada perlu apa ya kalian datang ke rumah saya? Ucap si ibu itu mengagetkan. Setelah memberitahukan maksud kedatangan mereka berdua, kemudian Kak Vita dan Kak Grace dipersilahkan masuk ke dalam rumah si ibu-ibu tersebut. Di dalam rumahnya terlihat banyak furnitur dan peralatan rumah tangga yang bisa dibilang cukup mewah. Menurut pengakuan Kak Grace dan Kak Vita, si ibu ini terlihat sangat ramah dan lemah lembut. Si ibu pun sempat memperkenalkan suaminya dan 2 anak laki-lakinya yang mungkin berusia antara 17 tahun dan 10 tahun. Setelah berbincang-bincang dengan keluarga itu, Kak Vita dan Kak Grace pamit untuk undur diri karena hendak mengunjungi rumah terakhir yang kini jaraknya agak sedikit jauh. Mungkin sekitar 200 meter ke arah belakang. Saat melewati jalan perumahan itu, ada banyak ilalang dan rumput-rumput liar yang menghiasi pandangan mereka. Kemudian sampailah di rumah yang ketiga. Bisa dibilang rumah itu suasananya mirip dengan rumah pertama. Tidak terawat, lembab, dan dipenuhi oleh beberapa tanaman liar di dalam pekarangan rumahnya serta lumut. Di depan rumah yang ketiga ini sekitar 15 menit mereka memanggil si pemilik rumah, namun tak jua nampak pemiliknya. Akhirnya Kak Grace dan Kak Vita pun memutuskan kembali ke rumah dinas. Takutnya Ray sudah terbangun dari tidur siangnya. Vita,
kamu lihat ada security nggak sih yang berjaga di sini? Oh, sepertinya perumahan ini benar-benar terbengkalai ya? Tanya Kak Grace, yang sedari tadi ternyata memperhatikan secara detail kompleks perumahan itu. Kak Vita hanya mengangkat kedua bahunya sambil menggelengkan kepala. Ia sendiri pun merasa jika perumahan itu menyimpan sebuah rahasia besar. Malam pun tiba. Ray tak henti-hentinya menangis tanpa mengeluarkan air mata. Franz, papanya Ray, sempat membawa anaknya untuk pergi ke klinik. Namun menurut dokter, Ray tidak mengalami sakit apapun. Suhu tubuhnya pun normal. Dan dokter mendiagnosis jika Ray yang masih bayi mungkin belum terbiasa dengan suasana tempat yang baru. Tepat di hari keempat, Ray yang kala itu masih saja terus rewel ketika malam hari tiba-tiba rumah dinas didatangi tamu. Karena saat itu sudah pukul 23, Kak Vita mengintip dari celah jendela, memastikan siapa yang datang malam itu. "Kak Grace, sini Kak, sini cepet," ucap Kak Vita dengan sedikit berbisik. Ketika Kak Grace melihat, di luar sudah ada kakek-kakek yang mengusirnya. Kak Grace merasa awal kedatangan mereka ini diusir oleh si kakek, membuat Kak Grace membuka pintu dengan tatapan muka yang tidak ramah. "Mau ada apa ya datang ke rumah saya malam-malam?" tanya Kak Grace jutek dengan bertolak pinggang. Kemudian si kakek menatap tajam ke arah wajah Kak Grace dan berkata, "Anakmu itu sedang diganggu oleh penghuni yang ada di perumahan komplek ini. Segeralah bawa ke orang pintar untuk diobati. Kalian tidak perlu sok ramah untuk mendatangi rumah demi rumah yang ada di sini. Justru nanti kalian sendiri yang akan menerima teror dari makhluk yang tak kasat mata," ucap si kakek dari luar rumah. Terakhir si kakek berujar, "Begini, sebaiknya kalian segera pergi dari perumahan ini. Kalau kalian mau anak kalian atau keluarga kalian selamat." Dan tanpa disuruh, kakek itu pun akhirnya berlalu pergi. Kak Grace hanya menatap heran tingkah laku si kakek yang dianggapnya sangat aneh itu. Sesaat setelah si kakek itu pergi, Kak Grace dikagetkan dengan tepukan dari adiknya. Kak Grace, kok ngelamun? Ayo masuk Kak." Kak Grace kemudian teringat akan ucapan si kakek misterius dan langsung melihat anaknya Ray yang sedang digendong oleh suaminya. Ajaib memang, tangisan keras Ray tiba-tiba berhenti sewaktu kakek itu datang, menurut pengakuan suaminya. Selang waktu 1 minggu berada di rumah dinas, keadaan Ray kecil saat itu memang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Badannya menjadi sering demam karena kurang istirahat saat malam hari, dan juga tidak mau minum ASI. Akhirnya Kak Grace barulah ia mempercayai omongan si kakek itu. Kak Grace kemudian menghubungi kakeknya yang ada di Manado. Kebetulan si kakek Grace ini orang yang dianggap punya ilmu kebatinan di kampungnya. Si kakek lalu menerawang jika rumah dan sekitar komplek yang ditempati oleh cucu dan buyutnya adalah tempat pembuangan jenazah. Namun si kakek tidak menjelaskan secara rinci sebab mengapa dan bagaimana komplek itu dijadikan tempat pembuangan jenazah. Sang kakek kemudian meminta supaya cucunya menempelkan sapu lanang di setiap palang pintu dan menyipratkan air yang didoakan sesuai dengan keyakinan Kak Grace. Setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh si kakek, gangguan teror pada Ray pun sudah tidak ada. Namun, kini teror mulai berpindah ke Kak Vita. Pada saat itu pukul 1 malam, Kak Vita selalu terbangun karena mendengar suara tembakan berkali-kali di dekat rumah. Kak Vita sempat meminta kakak iparnya Franz untuk menemani mengecek ke daerah di sekitar rumah asal si sumber suara. Ketika mereka berdua melihat, ternyata tidak ada suatu apapun yang nampak di situ. Franz pun langsung mencari security perumahan untuk menanyakan hal menegangkan malam itu. Namun tidak ada satupun satpam atau security yang terlihat yang ada di pos jaga. Tak habis akal, Franz juga mencari orang di sekitar komplek perumahan
yang awalnya ia ingin mencari tahu mengenai suara tembakan misterius pada malam hari. Beruntungnya, tak jauh Franz berjalan dari komplek rumahnya, ia menemukan sebuah warung yang kemudian Franz membeli satu buah minuman kaleng dan memulai percakapan dengan si pemilik warung. Dengan adanya sedikit percakapan berbahasa basi, Franz selalu menanyakan kompleks perumahan yang kini ia tempati. "Oh, komplek itu? Komplek angker, Mas. Kalau orang sini sih pasti gak akan ada yang mau tuh beli rumah di komplek itu, karena ya mereka sudah tahu asal-usul komplek perumahan itu sebelumnya." Franz seperti tercekat tenggorokannya. Ia menelan ludah dan menanyakan, bukankah kompleks perumahan itu terbengkalai karena permasalahan izin seperti yang orang kantor Franz katakan? Si pemilik warung hanya tertawa kecil dan melanjutkan pembicaraannya. "Mas bukan orang sini ya, jadi gak tahu asal-usul komplek perumahan itu. Komplek perumahan yang Mas bicarakan ini sebelum dibangun menjadi perumahan, tadinya itu lahan kosong yang diisi sama pohon-pohon rindang. Bisa dibilang sekitar kawasan ini masih terlihat seperti kebun-kebun yang tak terawat. Di tempat itu pula lah para penembak misterius atau Petrus melakukan eksekusi pembunuhan dan membuang beberapa jenazah sekaligus hanya dalam satu liang lahat. Bahkan seringkali saya pun melihat banyak mayat bergeletakan di pagi hari saat ingin mengambil kayu bakar." Rupa-rupanya si pemilik warung ini benar-benar mengetahui sejarah seluk-beluk dari perumahan ini secara rinci. Ia pun menjelaskan, sebenarnya dari awal ketika mulai ada pengerjaan pembangunan komplek perumahan di lahan bekas eksekusi Petrus tersebut, alat beko yang digunakan untuk mengeruk tanah tak sengaja membongkar bekas penguburan massal korban jenazah Petrus. Bukannya didoakan karena tidak mau repot, tulang belulang itu pun ikut ditimbun di dalam tanah yang diratakan untuk perumahan. Sudah diberitahu untuk kedua kalinya oleh warga setempat jika ingin supaya tidak ada halangan dalam pembangunan selayaknya dilakukan ritual sedekah bumi sebagai bentuk ucapan permisi ataupun kulo nuwun di tempat tersebut. Ya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Ucapan warga tidak didengar para elit perusahaan kontraktor tersebut, sehingga di awal pembangunan saja sudah banyak memakan korban. Entah musabab korban yang terjatuh karena kakinya patah dari rumah lantai 2, kesurupan, kejang-kejang, bahkan ada pula seorang mandor yang sampai bunuh diri di komplek perumahan itu. Alhasil sedikit demi sedikit para pekerja bangunan akhirnya mengundurkan diri karena tidak berani untuk melanjutkan pekerjaan di daerah itu. Dari sekian hektar luas komplek perumahan itu, sayang hanya 4 rumah yang bisa dihuni. Itu pun tidak langsung laku, menunggu sekitar 3 tahun kemudian yang dibeli oleh sebuah keluarga terdiri dari istri, suami, dan 2 orang anak. Setelah keluarga itu menempati rumahnya kurang lebih 2 bulan, keluarga itu memberi rumah yang berada di sampingnya untuk orang tua dari suami. Namun naas, istri, suami, beserta 2 orang anaknya mengalami kecelakaan maut yang menyebabkan mereka meninggal di tempat. Si kakek yang terlihat begitu sangat terpukul saat kejadian naas itu menjadi agak kurang waras. Ia seringkali ditemukan warga sedang melamun dan berbicara tidak jelas. Beberapa kali ia diantar kembali ke rumahnya oleh warga yang mengenali si kakek. Saat beberapa warga yang ingin mencoba masuk ke dalam rumah itu, mereka disambut oleh bau pesing dan bau seperti kotoran manusia yang membuat warga mengurungkan niatnya dan memilih untuk pergi menjauh. Sebenarnya ada tanda tanya di benak saya, kemana istri si kakek itu? Karena setelah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa anak beserta keluarganya, si nenek pun sudah sama sekali tidak pernah terlihat. Ujar cerita si pemilik warung. Franz yang masih penasaran menanyakan,
mengapa tidak adanya security di komplek perumahan itu. Dan yang terakhir, Franz menanyakan apakah si pemilik warung mengetahui gangguan dari suara tembakan misterius. Pertanyaan terakhir Franz kembali dijawab santai, namun detail oleh si pemilik warung. Oh, untuk satpam sendiri sudah jelas gak ada yang betah, Mas. Saya berbicara begini karena ya saya kan sempat bekerja jadi keamanan kompleks itu selama hampir 2 tahun. Jadi kurang lebihnya saya pahamlah gangguan-gangguan apa saja yang ada di komplek itu, termasuk bunyi tembakan serta rintihan orang meminta tolong. Banyak pula sejenis siluman di situ dan beberapa bangsa lembut yang sepertinya bekas dibuang oleh pemiliknya di dalam bentuk mustika-mustika di daerah perumahan itu. Pokoknya wilayah itu benar-benar angker, Mas. Apalagi sekarang sudah terbengkalai. Pokoknya yang bertahan di komplek itu adalah si kakek dan penghuni rumah paling ujung itu. Untuk penghuni rumah paling ujung itu sendiri, dia hanya sesekali datang waktu dulu ya, Mas, pas saat saya masih jaga jadi satpam kompleks. Saya sempat curiga, sepertinya rumah tersebut dijadikan tempat bertransaksi narkoba dan juga tempat penyimpanan obat-obatan terlarang. Ya, karena cuma saya sendiri belum punya cukup bukti dan lagi karena di sekitar situ angker, saya malas, Mas, buat ngintai rumah itu. Tutup cerita si pemilik warung. Dirasa sudah mendapatkan informasi yang cukup, Franz kembali ke rumah dinasnya dengan langkah gontai. Franz bingung bagaimana ia menjelaskan kepada istri dan adik iparnya jika kompleks perumahan tersebut ternyata cukup menyeramkan. Beberapa hari kemudian, Franz masih menyembunyikan rahasia itu kepada istrinya. Franz menunggu saat yang tepat agar ia bisa menjelaskan kondisi tempat yang dihuni mereka merupakan sarang demit. Ternyata, keputusan Franz menyembunyikan rahasia tentang sejarah kompleks perumahan itu merupakan kesalahan besar. Di saat Franz pulang dari kantor, ia tidak menemukan istrinya yang ada di rumah. Franz menanyakan kepada Vita di mana istrinya itu yang tidak biasanya ia meninggalkan rumah. Vita langsung menjawab jika kakaknya sedang bertamu ke rumah tetangga yang berada di sebelah rumah si kakek. Karena tadi Kak Grace ini diundang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Tanpa berlama-lama, Franz langsung berlari ke rumah tersebut, mengingat ucapan si pemilik warung jika rumah itu sudah kosong tak berpenghuni karena semua keluarganya meninggal. Benar saja, saat Franz masuk, terlihat rumah itu gelap dan kotor. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya, namun tak ada jawaban. Franz mencari-cari istrinya, Kak Grace, yang kemudian ditemukan di kamar utama sedang tergeletak tak sadarkan diri. Segera Franz membawa tubuh istrinya keluar dari rumah kosong itu. Kak Vita hanya mematung tak mengerti apa yang membuat kakaknya sampai tak sadar dan juga kakak iparnya begitu sampai panik. Setelah kurang lebih 30 menit, Kak Grace tak sadarkan diri. Perlahan ia membuka matanya. Kak Grace kemudian menangis keras karena sangat terguncang dengan hal yang menyeramkan yang baru ia lihat. Kak Grace bercerita dengan terseduh-seduh jika sore itu ia diundang untuk menghadiri ulang tahun anak tetangganya. Kak Grace pun tak menaruh curiga apapun. Di sana memang terlihat ada banyak orang memenuhi di dalam rumah. Setelah diperhatikan, orang-orang di sana tak saling berbicara satu sama lain dan bajunya terlihat kotor seperti terkena noda tanah. Tak hanya itu, lama-kelamaan kepala Kak Grace pusing karena bau bangkai menyeruak kuat dari rumah itu. Kak Grace yang sudah tidak kuat dengan bau bangkai meminta untuk segera pulang. Namun langkah kakinya seperti tertahan oleh sesuatu. Ia melihat ke bawah. Ternyata para tamu itu tidak memiliki mata kaki, atau bisa dibilang mereka melayang. Kak Grace yang sudah ketakutan kini diperlihatkan wajah asli si pemilik rumah yang juga sudah hancur
bahkan si anak bungsu, keluar dari kamarnya sambil menyeret tubuhnya menggunakan kedua tangannya. Dengan wajah sangat hancur dan setengah tubuh yang terpotong, si ibu tak kalah menyeramkannya. Kepalanya terlihat miring ke samping, seperti tidak memiliki tulang leher, dan mulutnya menganga lebar. Kak Grace yang sudah tidak kuasa melihat pandangan mengerikan itu akhirnya tergeletak pingsan, tak sadarkan diri. Merasa ada yang semakin tidak beres di rumahnya, Franz, Vita, dan Grace kemudian setuju memanggil kakek Kak Grace dari Manado untuk ritual pengusiran setan di rumah dinas. Singkat cerita, sang kakek dan mama dari Kak Grace pun tiba di Tangerang. Sang kakek yang ketika baru saja sampai langsung menyiapkan beberapa peralatan untuk melakukan ritual adat Minahasa. Mulutnya sang kakek merapalkan sesuatu, dan kini beliau melakukan tarian menurut kepercayaan adat. Ritual tarian adalah bentuk penolakan dari roh-roh jahat, serta akhir dari acara ritual itu menempelkan beberapa tumbuhan yang dipercaya juga bisa mengusir roh tersebut di setiap sudut rumahnya. Sang kakek berpesan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak perlu mengunjungi rumah siapapun di kompleks perumahan itu, karena akan berbahaya. Hari ke hari setelah pengusiran roh di rumah dinas itu, gangguan di dalam rumah memang tidak pernah terjadi. Hanya saja, sesekali masih sering terdengar bunyi suara tembakan agak jauh dari rumah yang ditinggali keluarga Franz. Selama mungkin hampir 4 tahun mereka menempati rumah itu. Franz, suami Grace, meninggal karena sakit gagal ginjal yang dideritanya. Otomatis, karena suaminya, Franz, sudah meninggal, Kak Grace pun dan Kak Vita harus segera meninggalkan rumah dinas tersebut. Beruntung, saat itu komisaris perusahaan tempat Franz bekerja memberikan kelonggaran waktu selama 6 bulan untuk Kak Grace dan Kak Vita masih diizinkan bertempat tinggal di rumah dinas. Namun, keanehan mulai sering terjadi lagi. Kini Ray, yang sedikit-sedikit sudah mulai aktif berbicara, ia seringkali asyik bermain seperti ada temannya. Tak jarang pula, Kak Vita ataupun Kak Grace melihat Ray seperti berkomunikasi dengan sesosok pocong yang wajahnya hancur, serta ada satu bekas titik di tubuhnya yang mengeluarkan darah. Dan ya, titik di tubuh pocong itu seperti layaknya orang yang terkena tembakan. Kak Grace sempat menanyakan kepada Ray mengenai apa yang ia lihatnya. Namun Ray dengan santai menjawab, itu adalah teman baiknya, dan sosok itu mengaku akan terus berada di sisi Ray. Selain keanehan itu, Ray pun sering terlihat seperti tidak biasa. Ray bisa nampak ada di mana saja, namun ketika dipanggil itu bukanlah Ray yang asli. Ray pun seperti memiliki indera keenam yang kuat, karena seringkali Ray memberitahu Kak Grace dan Kak Vita jika ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Kak Grace mengakui keanehan demi keanehan yang Ray alami, yang berawal dari kematian sang ayah Franz. Bahkan 3 hari sebelum ayahnya Ray ini meninggal, Ray seperti sering memeluk sang ayah dan berkata, "Papa, kalau nanti Papa pergi jauh, jangan lupain Ray ya." Dan tak lama sang ayah pun wafat. Ray belum sempat dibawa kepada eyang buyutnya di Manado, karena pada umur Ray yang kedua tahun, kakek buyutnya sudah lebih dahulu berpulang. Kak Grace dan adiknya mencoba berpikir positif jika mungkin saja itu adalah teman hayalan Ray, yang mana seiring bertambahnya usia Ray, ia akan lupa dengan teman hayalan masa kecil yang menyeramkan itu. Dan Kak Vita, Kak Grace pun kemudian berpindah dari rumah dinas ke rumah kontrakan yang disewanya selama 1 tahun masih di kawasan Tangerang. Memang teror dan suasana mencekam sudah tidak pernah ada lagi. Tetapi kini, tingkah laku Ray yang semakin hari semakin aneh. Dan beberapa ART dibuat tidak betah mengurusi Ray ketika orang tuanya sedang bekerja, karena menurut mereka tingkah laku Ray ini seperti anak iblis. Ray pun tidak memiliki teman saat ia memulai pendidikan TK kecilnya, karena Ray mendapat rundungan dari teman sebayanya. Ray harus berkali-kali dipindahkan sekolah.
Rumah kontrakan Kak Vita dan Kak Grace pun tidak diperpanjang karena mereka mendapatkan intimidasi dari tetangga sekitar yang menolak kehadiran Ray sebagai anak yang bergaul dengan iblis. Ray sempat dibawa kepada orang pintar agar segera disembuhkan. Namun, menurut penuturan sang orang pintar itu, keistimewaan yang dimiliki Ray adalah anugerah dari Tuhan, yaitu bisa memiliki indera keenam. Sebaiknya Ray tidak perlu diobati, karena kelak ketika Ray dewasa, Ray pun sudah mulai terbiasa dengan kemampuannya dan bisa membedakan mana dunia asli dan mana dunia gaib. Dan untuk sosok pocong sahabat hayalan Ray itu adalah korban dari salah satu penembakan misterius yang arwahnya masih bergentayangan. Tak perlu khawatir, karena sosok itu sebenarnya tidak mengganggu Ray dan akan menjaga Ray. Tutup cerita Kak Grace kepada Mama. Mama pun mencoba memposisikan dirinya sebagai Kak Grace. Tak mudah memang menerima kenyataan anak kita memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya atau indigo. Nah, itulah teman-teman cerita yang bisa penulis sampaikan dalam kisah ini. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Penulis juga meminta maaf jika di dalam penulisan ada kata yang menyinggung suatu golongan tertentu dan banyak kata yang mungkin tidak sesuai. Terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini di sini. Terima kasih teman-teman ya. Dan saya, admin dari Fakta Sejarah, mengucapkan kepada penulis malam dan tentunya untuk teman-teman juga yang udah menyimak kisah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.